Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gue mau bahas apa ya? Salah satu tempat hiburan ternama di Jakarta, Holy Wings, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, melalui unggahan di Instagram, Holy Wings membuat promosi gratis minuman beralkohol setiap hari Kamis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Kecaman pun bermunculan dari warganet. Mereka menilai hal tersebut tidak pantas karena melibatkan nama Nabi untuk promosi minuman keras. Gimana guys, lu ngelihatnya? Nyebelin nggak? Lu marah nggak? Lu kesel nggak? Lu muak nggak? Ini penghinaan guys. Lu lihat aja nama Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita, qudwatun hasanah kita, panutan kita. Namanya diletakkan di minuman keras, di alkohol. Bagaimana perasaan kita sebagai kaum muslimin? Bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad SAW ketika nama yang mulia diletakkan di alkohol? Ini jelas penghinaan guys. Lagi-lagi umat Islam dilecehkan guys. Apalagi nih dokter ya, tadi kita lihat ya, dokter ya. Urusannya urusan dokter, urusan kesehatan. Apalagi di bagian masalah kandungan. Bicara soal Islam, bicara soal agama, mending bener. Nggak bener pernyataannya. Wanita haid boleh melakukan sholat. Yang dipakai ayatnya adalah wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Masuk akal nggak guys? Kagak. Makanya di dalam Islam ini penting orang-orang yang mengatakan Islam atau menyampaikan Islam, dakwah terhadap Islam, harus orang-orang yang ngerti terhadap agamanya guys. Makanya bagus ya, ada hikmahnya ketika Holy Wing ini muncul di permukaan. Ini sebenarnya ngebangunin kita nih yang masih kebluk dalam tidurnya. Tapi yang lucunya adalah lu kok kagak bangun-bangun. Ketika Muhammad Rasulullah dihina berkali-kali, sadar nyok kita bangun. Kita bangkit, kita semangat. Tapi alhamdulillah nih, udah tertangkap dan ditetapkan 6 tersangka. Alhamdulillah, tindakan cepat dari aparat hukum. Cuman yang satu lagi nih belum nih, ya. Yang satu lagi belum, dia jelas menghina guys. Dia menghina, dia bicara soal Islam. Gua duga dia ini bagian dari misionaris. Dugaan gue. Karena dia mengajak kaum muslimin yang awam, dia sebarkan dulu pemahaman-pemahamannya. Ketika kaum muslimin sudah masuk dengan tebaran-tebaran jaringnya, maka ditangkap. Setelah ditangkap baru dibelokkan. Itu cara misionaris memurtadkan umat Islam. Makanya hati-hati guys. Sahal channel bersama teman-teman mau kasih informasi aja buat lo semua. Kalau lo mau coba-coba memainkan Islam, menistakan Islam, menghina Islam, gue cuma ngasih saran, pikir lagi deh. Lu harus pikir panjang, apa yang harus lo lakuin, lu benar nggak? Karena lu bukan hanya bermusuhan dengan gue nanti bersama tim gue, dan juga umat Islam di seluruh dunia, tapi hati-hati, lu akan berhadapan juga dengan aparat hukum. Karena aparat hukum saat ini alhamdulillah dengan izin Allah udah mulai melek mata terhadap para penista-penista agama yang mereka sudah mulai melecehkan, dan kemudian ada tindakan cepat yang mereka lakukan untuk para penista.
hakikatnya mereka adalah orang-orang yang pantas dihukum di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Kalau bagaimana ketika Umar bin Khattab masih hidup, kemudian kita tahu dan kita saksikan ada penista agama seperti ini, apa resikonya guys? Wallahi pasti lehernya akan dipenggal. Guys, ingat nggak kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana di saat itu pada pasar Bani Koinuko yang kita tahu, pasar yang lebih dulu berdiri oleh orang-orang Yahudi. Tapi dari kisah ini luar biasa guys. Mereka orang-orang Yahudi melecehkan wanita muslimah. Melecehkan wanita muslimah tanpa disadari. Mungkin anggapan dia hanya wanita itu yang marah, terus orang di sekitar yang marah. Tapi enggak. Ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya wanita muslimah dilecehkan, ini membangkitkan kaum muslimin di saat itu, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, marah kepada suku Bani Koinuko, bahkan diusir, bahkan dibakar perkampungan itu. Artinya adalah ketika kita lihat kasus di mana umat Islam dinistakan, maka tanpa disadari, dan ini refleks membangkitkan semangat umat Islam terhadap pembelaan agamanya yang dihina itu. Makanya buat lu semua yang mulai memainkan atau mulai mau coba-coba dengan Islam, menistakan Islam, menghina Islam, gue sarankan pikir baik-baik dan berpikir sebelum melakukan tindakan itu. Oke? Makanya jangan main-main guys. Jangan bangunin macan lagi tidur, jangan ya. Itu aja pesan gua, dan ini sikap dari gue bersama teman-teman dari Sahal Channel. Saksikan terus channel ini, semoga bermanfaat buat antum semua. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.